Menurut pengamat teroris, kelompok teroris telah membangun basis di wilayah Papua sejak 2019. Kita perbincangkan ini bersama dengan Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji. Selamat malam waktu Indonesia Timur, Pak Kapolres. Selamat malam. Pak Kapolres, terima kasih waktunya untuk Kompas TV dengan Friska di sini. Pak Kapolres, jadi betul satu orang terduga teroris ini sudah merencanakan untuk melakukan bom bunuh diri di katedral di Merauke. Ceritanya seperti apa, Pak? Ya, ceritanya seperti itu. Namun kita tidak mau membuka semua dulu karena saat ini kan kita belum selesai dalam ungkap kasus ya. Oke. Jadi izinkan saya menutup beberapa statement karena ada yang masih kita gali. Oke, baik. Tentu kami Penggalian paham. ini kan kita, gimana? Ya, silakan. Jadi konteks mereka adalah masuk surga dengan bom bunuh diri. Jadi setelah kita tahu ini kita mengkaji lebih dalam lagi. Signal yang kita dapat kita kembangkan dan berkoordinasi. Densus tidak pernah tidur, bergantian step by step, dan ini kita melakukan upaya dan usaha untuk penangkapan segera mungkin. Karena besoknya itu kan sudah harus hari Minggu. Ya. Kalau nanti ini terjadi di gereja dan kita kecolongan, kita kasihan, kita malu. Kita nggak mau seperti itu. Ya. Saya ingin melakukan hal ini sebelum mereka lakukan. Kenapa? Seperti tempo hari ketika kelompok saya kiri di sini ingin melakukan propaganda referendum dengan bintang kejora, saya tangkap sebelum mereka melakukan lengkap dengan buku kuning. Itu sudah saya laporkan ke Kapolda dan menjadi prestasi kami lagi ketika kami dengan Densus bekerjasama untuk mengkaji lebih dalam tentang orang-orang yang ingin merusak kita punya kepolisian yang ada di sini, termasuk masyarakat bahkan gereja. Demikian. Baik, tentu kalau informasi detail ini menjadi rahasia karena operasi masih terus berjalan. Ya. Tapi setidaknya Pak Kapolres, apakah memang yang ditargetkan oleh mereka adalah rumah-rumah ibadah di Merauke? Ya, seperti itu. Tahun 2019 saja mereka ingin melakukan peledakan besar, tapi mungkin mereka salah dalam membuat sistem skenario peledakan. Detonatornya tidak menyala dan tidak terjadi ledakan. Nah, ini mereka buat lagi di Makassar dan kemudian bergeser kemari. Tapi kita sudah cium lebih dulu. Densus tidak tidur setiap harinya di sini. Makanya dengan kami temani, kami bekerja. Apa yang sudah sementara kami teliti dan kita tangkap, kami bukan tidak mau memberitakan. Karena masih ada yang harus kita gali lebih dalam. Baik menyangkut barang bukti lain yang berbahaya maupun tersangka-tersangka lain. Demikian. Jaringan ini terkait artinya dengan JAD yang waktu itu melakukan bom bunuh diri di Makassar, Pak Kapolres. Dan terkait dengan JAD di wilayah mana lagi? Ya, ada di Poso, juga dari Sarinah yang juga lari bergabung di sini. Mereka lupa kita sudah stay di sini. Kita tidak pernah diam. Kita bergerak, juga ada masyarakat dan kita agama apa saja sudah siap. Bahkan kemarin kita Idul Fitri, kita sholat Idul Fitri dengan PDLT 1A. Setelah sholat langsung kita bergegas lagi ke gereja. Bergantian dengan agama Kristen yang lain. Demikian. Mereka membangun basis di sana memang sejak 2019 mencoba masuk ke Merauke, Pak Kapolres. Ya, seperti itu. Hanya kita kan tidak bisa melakukan tindakan keras apapun karena kita harus melihat cukup bukti dulu baru kita mau melangkah. Demikian. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa ini masih berjalan terus, selain 11 orang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai terduga teroris, masih ada jaringan lain yang dicari oleh pihak kepolisian terkait Saya dengan rasa pasti ada. Saya rasa masih ada. Karena menyangkut barang bukti lain yang dipegang, disimpan oleh siapa dan bagaimana, ini ya kita belum puas. Kita ingin menggali lebih dalam lagi karena ada apa mereka mau coba-coba di miniatur Indonesia damai di sini. Ya. Ini kan cukup baik terkenal dengan Indonesia mini yang damai. Ya. Di tanah Anima ini. Kalau tadi jaringan yang terkaitnya di Makassar, di Poso, artinya mereka memang membangun basis khusus di Indonesia Timur untuk jaringan ini, Pak Kapolres? Ya, betul. Yang ada di khususnya di Merauke. Karena untuk menghancurkan Papua, hancurkan dulu Merauke. Di sini manca suku, manca agama, juga manca budaya. Jadi kalau dengan membuat propaganda di sini kan yang lain jadi terkacaukan atau terkait.
Tapi yang jelas diapresiasi pihak kepolisian bisa mendeteksi lebih dahulu sehingga mereka bisa ditangkap. Nah, kalau yang Pak Kapolres dan pihak kepolisian tentunya masih mencari sampai sekarang, apakah memang jumlahnya ini masih jauh dari 11 orang ini? Artinya jaringannya lebih besar atau seperti apa Pak Kapolres? Kita mencurigai, ya, sebagai kita penyidik, kita tidak boleh puas dengan apa yang kita pegang. Kita harus meyakinkan bahwa yang kita pegang itu apa, bentuknya apa, dan bagaimana. Kalau kita hanya sekedar puas saja, lalu tiba-tiba terjadi apa-apa, bagaimana dengan masyarakat? Apakah kita tidak merasa ketolongan? Sama kan seperti di Makassar itu kan bukan saja menyedihkan, tapi terjadi korban di mana-mana. Kita nggak mau itu terjadi. Dan kita sudah tunjukkan itu sebelum Desember juga. Ada propaganda makar di sini pun kita tangkap sebelum mereka lakukan aksi. Di samping itu kita dapatkan barang bukti yang lain seperti yang kita dapatkan pada teroris ini. Detasemen tidak tidur setiap hari, bergantian step by step untuk melakukan itu. Dan kita yakin ini tidak cuma itu, hanya ya masyarakat nggak usah ini paranoid. Kita masih ada. Kita berdiam diri di mana kerumunan massa itu berada. Tempat ibadah kita ada. Kita kadang sholat juga di mobil. Kita menyesuaikan diri dengan tugas kita yang tak henti demi kebutuhan masyarakat yang damai. Jadi masyarakat tentu waspada tapi tidak perlu takut berlebihan begitu ya Pak Kapolres ya. Tapi yang jelas ini fokusnya di wilayah Indonesia Timur. Setelah ada kejadian kemarin, saat ini fokus pengamanannya seperti apa khususnya di Merauke Pak Kapolres? Kita sudah mengatur strategi dengan cara yang lain. Apa yang diperintahkan oleh Kapolda, Kapolri maupun Panglima itu kita dengar sekali. Dan di samping kegiatan keseharian kita, memang kita sudah mengatur strategi pengamanan yang berbeda. Ada dengan pakaian dinas, ada yang pakaian preman, dengan mengatur pola yang berubah-ubah. Kita juga tidak mau dibaca orang. Karena proses ini betul-betul harus kita teliti lebih dalam, agar nanti pada akhirnya yang kita cari itu betul-betul kita pegang kembali. Dan masyarakat melihat kita tidak tidur di sini. Dan yang jelas tidak ada tempat untuk teror di negeri ini. Terima kasih atas waktunya Pak Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Pak.